Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar ini Bapak? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Pertama, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Ya, dan ini termasuk salah satu di antara Ashhuril Hurum, bulan-bulan haram. Perbanyak kita ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sering-sering membaca alhamdulillah. Karena di surah Yunus ayat yang ke-10, orang masuk surga saja doa terakhir mereka wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah, hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa tidak ada kenikmatan yang besar, kecil, apapun itu kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu kita membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah, para malaikat membaca sholawat. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan sebanyak mungkin kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada malam hari ini, jamaah sekalian hafizakumullah, kita akan membahas tentang al-adillah, dalil-dalil yang menguatkan kebenaran Al-Quran. Ya, khususnya ini ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kalau kaum muslimin, orang-orang yang beriman, itu memang secara doktrin tidak mungkin ada yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Ya, tapi boleh jadi ada orang yang bertanya kepada kita, atau untuk lebih menguatkan keimanan kita, maka perlu mengetahui dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang membuat keimanan kita kepada Al-Quran semakin kuat dan kokoh. Ya. Yang pertama, kata mu'allif rahimahullah, dalil yang membenarkan dan juga menguatkan kebenaran Al-Quran adalah ikhbaruhu ta'ala bidzalik. Informasi, kabar yang langsung disampaikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran langsung. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian hafizakumullah, kalau kita membaca Al-Quran, itu dari awal kita buka sudah langsung itu Al-Quran mengatakan apa? Alif lam mim. Apa lanjutannya? Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Alif lam mim sampai hari ini tidak ada yang tahu makna hakikinya apa. Ya. Dan ini kata para ulama tafsir, makanya sampai terjemahan Departemen Agama kalau alif lam mim ditulisnya apa? Alif lam mim. Karena tidak ada yang sanggup tuh. Sampai orang Arab yang konon katanya pada saat itu mereka ahli bahasa Arab yang luar biasa. Mereka tidak mampu menafsirkan makna apa? Alif lam mim. Kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, maksudnya Al-Quran, yang tidak ada keraguan di mana? Di dalamnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi, kabar kepada kita tentang kebenaran Al-Quran di dalam Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Seperti disebutkan di sini surah Al-Furqan ayat yang pertama. Kata Allah, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Masya Allah. Ya. Ini ayat pertama,
Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah nama lain daripada apa? Al-Quran. Ya. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang belajar ulumul Quran, ulumul tafsir, dibahas satu bab khusus Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Tadi ayat yang kita baca Alkitab, kadang disebutkan Al-Quran langsung, kadang disebutkan Al-Furqan. Nama-namanya banyak. Sebagian lagi ditambah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Quran ini banyak, ya. Yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran ala abdihi kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Liyakuna lil alamina nadhira, supaya dijadikan oleh seluruh alam sebagai apa? Nadhira, yaitu peringatan. Karena salah satu di antara isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang ancaman-ancaman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ancaman itu, ya. Dan tidak ada yang bisa memvonis surga neraka. Ini langsung Allah. Orang kafir dan orang musyrik, mereka nanti tempatnya di mana? Neraka jahannam. Waliyazubillah, ya. Nah, ini informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga di ayat-ayat lain, ya, di antaranya di surah Fussilat ayat ke-42. Ya, saya tidak bacakan semuanya karena ini banyak. Nanti kita akan banyak sebutkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa kata Allah di surah Fussilat ayat 42? Wa innahu lakitabun aziz. Dan sesungguhnya dia itu adalah kitab yang apa? Aziz. Apa aziz? Kuat, kokoh. Ya, makanya nggak ada yang bisa membantah kebenaran Al-Quran. Apa kalau yang mempelajari studi Islam, orang orientalis itu mereka sampai bingung. Ingin mengobok-ngobok Al-Quran. Dari mulai mereka meragukan, ini benar nggak sih? Ini yang diturunkan Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ingin meragukan kita kaum muslimin. Sama nggak mushaf yang kita baca dengan saudara kita yang ada di Maroko? Yang di Merauke dengan di mana? Di Maroko. Masya Allah. Orang-orang orientalis mereka mempelajari, mengkaji, ternyata mereka nggak ketemu, sama. Ya, hanya yang beda memang ada apa? Bacaan. Ya, ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihimu, ada yang baca maliki yaumiddin pakai mad, ada yang baca tanpa mad, maliki yaumiddin. Nah, tapi itu juga dipelajari dalam ilmu apa? Qiraah. Jadi mereka bingung sampai akhirnya karena kadung sudah mengkaji, akhirnya mereka mengumpulkan berpuluh-puluh tahun datang ke negara-negara Islam. Mereka ingin meyakinkan kaum muslimin bahwa Al-Quran ini nggak benar, beda-beda. Gitu, Masya Allah. Ternyata mereka kadung akhirnya apa? Mereka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran secara lengkap. Jadi dalam Al-Quran misalkan ada kata sholat. Sholat ini adanya di surat apa, ayat keberapa. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas dia tulis. Akhirnya dari hasil kajian ini orang-orang orientalis dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Fuad Abdul Baqi. Ini yang disebut dengan sarang kitabnya, ya, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Jadi lafaz Al-Quran semuanya dihimpun. Kata ini adanya di surat apa, ayat keberapa. Itu awalnya adalah kajian orang-orang apa? Orientalis, ya. Tapi mereka orang orientalis belajar bukan untuk mengamalkan. Makanya mereka walaupun tahu sholat ada di mana dalam Al-Quran, mereka nggak pernah sholat. Beda dengan kita kaum muslimin, ngilmu itu untuk apa? Amal. Yang sudah beramal supaya semakin kuat dorongan untuk apa? Beramal lagi. Gitu. Ya, ini bedanya. Nah, ini beberapa ayat. Kemudian yang kedua, dalilnya, argumentasinya adalah ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-munazzal alaih. Ya, informasi riwayat-riwayat yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ini adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ini jarak kita dengan Rasulullah, jamaah sekalian hafizakumullah, sangat jauh. Ya, beda dengan para sahabat yang mana mereka langsung mendengar bacaan Al-Quran dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beberapa sahabat yang betul-betul direkomendasikan.
Jadi orang dalam membaca Al-Quran itu tingkatannya beda-beda. Semakin dia rajin belajar, ilmunya tinggi ya, dia akan punya kelebihan daripada yang lain. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini seorang sahabat yang termasuk direkomendasikan bacaannya. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang ingin membaca Al-Quran, ya seperti halnya Jibril membacakannya kepada saya, bacalah, belajarlah kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini tahu persis ayat ini turunnya di mana, kalau ada peristiwa kaitannya dengan siapa, terjadinya kapan. Ini memang para sahabat diberikan keistimewaan masing-masing. Nah, ini Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan, di antaranya hadis yang sangat populer, khairukum, apa khairukum? Terbaik, yang paling baik di antara kalian. Siapa itu? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi Bapak, kalau kita nggak bisa ngajar, minimal harus belajar tuh Quran. Kalau kita nggak jadi guru, minimal kita jadi apa? Murid. Ya. Dan yang namanya Al-Quran, jangankan yang baru belajar setahun 2 tahun, mau dia seumur hidup gunakan untuk belajar Al-Quran pasti kurang. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Dari sisi apa saja dikaji bisa. Ya, makanya dari dulu kitab tafsir sampai sekarang selalu setiap abad, setiap zaman ada ulama yang menulis apa? Kitab tafsir. Ya, bahkan tidak sedikit, dari mulai yang tipis sampai yang apa? Tebal luar biasa. Ya, termasuk di Indonesia. Ya, sebagian besar ulama kita ada yang menulis bahkan berbahasa Arab, hanya jarang terbit. Ada yang menulis pakai bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa apapun, ini jumlahnya banyak. Ya, jadi kata Rasulullah, manusia yang terbaik di antara kalian yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Ya, makanya ini kita baik yang belajar ataupun yang mengajar, ingat-ingat kita sedang berusaha mengejar predikat yang disampaikan oleh Rasulullah apa? Khairukum, orang terbaik di antara kalian. Ya, baik yang belajar atau yang mengajar, dua-duanya sama, akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang kedua, hasad itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam nggak boleh. Dan orang yang hidupnya hasad itu susah. Ya, makanya kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, orang yang hasud itu seperti apa? Dia amalannya banyak, tapi seperti api memakan kayu bakar, habis gitu. Dan orang yang hasud itu hidupnya nggak pernah nyaman. Kenapa? Nah, ini saya sering sebutkan. Orang lain naik mobil baru, dia naik mobil ambulan. Sakit jantung gitu. Padahal apa urusannya, tapi orang hasud gitu. Ya makanya dalam Islam nggak boleh penyakit hasud itu. Ya harus dibersihkan. Berusaha kita melakukan tazkiyatun nufus. Gimana caranya? Perbanyak ibadah, perbanyak mengingat Allah. Ya, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena orang yang hasud itu, ya, orang lain beli parabola, dia beli Paramex. Nah, kepalanya pusing gitu. Padahal apa urusan? Tapi itu hasad memang. Orang hasad tuh kayak gitu. Ya, bahkan kalau ada orang naik jabatan, dia malah naik darah. Darahnya naik. Padahal apa urusannya? Ya, tapi orang hasad itu, makanya dalam Islam hasad itu dalam apapun tidak boleh. Nah, ada pengecualian. Ini hadis ini kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dalam Islam seorang berbuat hasud kecuali dalam 2 perkara. Ya, jadi dalam 2 perkara kita hasud ingin sama seperti orang lain, bahkan melebihi orang lain boleh. Ya, ini kadang-kadang kita banyak, ya Allah, ini teman saya udah jadi wali kota. Kita dari dulu tetap aja wali murid. Ya kan, paling banter naik jadi wali santri gitu. Nah, ini hasud kayak gini nggak boleh. Ya nggak boleh, kecuali 2 nih. Ya, apa saja yang boleh? Kata Rasulullah, rajulun atahullahul Qur'an. Seseorang yang Allah berikan anugerah dia menguasai Al-Quran. Baik itu tilawah bacaan atau tafsir, ya. Dia menguasai ilmu tafsir, atau bahkan dia tabligh menyampaikan isi-isi Al-Quran, atau bahkan sebagian tahfiz, hafal Al-Quran. Seperti yang dikisahkan ini, Masya Allah. Anak-anak kita ini, ya termasuk mereka boleh jadi itu Allah titipkan otak yang luar biasa. Dan tidak sedikit. Dan anak-anak ini dosanya mereka nggak ada.
Sebelum balik ini masih jernih. Makanya semua cepat masuk gitu. Dan yang betul-betul dititipkan otaknya cerdas cepat. Sudah banyak penelitiannya sekarang. Kalau dulu kita mau masuk pesantren hafalan Quran itu lama. Sekarang bahkan sudah ada programnya di karantina. Orang bisa hafal Quran 30 hari. Yang penting fokus, nggak boleh megang HP, nggak boleh. Dan ikuti apa kata musyrik. Itu sudah ada penelitian. Dan usianya bukan hanya anak kecil, tapi lintas usia. Bahkan sampai ada yang usianya di atas 60 tahun. Yang penting dari dia mengikuti syarat-syarat, ikut program karantina. Itu ada yang sudah berhasil dan jumlahnya tidak sedikit. Hafal Quran 30 juz dalam waktu 30 hari. Nah, ini kalau yang dekat, salah seorang dosen di Libya, ustazah ya, doktor lulusan dari Sudan, namanya Dr. Sarmini, punya pesantren namanya Al-Utrujah di Jakarta Timur. Itu setiap tahun beliau buka program untuk para akhwat yang mau menghatamkan Al-Quran hafal 30 hari. Ya, 30 hari 30 juz. Ya, Masya Allah. Dan itu termasuk banyak yang berhasil. Termasuk istri saya, lulusan pesantren Al-Quran, dia hatamkan di pesantren ini. 30 hari, hatam selesai itu. Masya Allah. Makanya ini, Bapak, kalau yang punya niat, jangan ragu. Sekalipun saya ini ngapal aja susah. Kalau kita sudah niatnya ikhlas karena Allah, Allah yang akan membukakan apa? Pintu dan jalan. Yang penting kita punya keinginan aja. Punya keinginan, punya niat, ya. Dan tadi, ikuti petunjuknya. Karena ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, berdasarkan ilmu. Ya, jadi ini hasad dalam hal apapun nggak boleh. Kecuali orang yang diberikan keutamaan Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang ini saking cintanya kepada Al-Quran selalu membacanya baik di malam hari ataupun di siang hari. Jangan ditanya, kalau yang hafal Quran itu mereka otaknya encer-encer. Banyak juga yang kategorinya cepat hafal, cepat lupa. Banyak. Tapi kalau dia yatluna ana al-laili wa ana an-nahar, itu insya Allah hafal. Ya. Jadi kalau umpamanya kita yang penting sering, intens. Ya. Adapun nanti dapatnya berapa juz, itu syukuri saja. Ya. Jangan kita berpikir termasuk ini. Banyak bapak yang salah paham. Pokoknya kalau anak saya dimasukkan ke pesantren tahfiz pasti hafal. Enggak. Bapak harus niatnya, saya sedang menginvestasikan waktu umur anak saya di jalan Allah. Itu niatnya. Dapat berapapun hafalannya, itu kita syukuri. Gitu. Jangan sampai anaknya hanya dapat 10 juz, 15 juz. Ada yang apa? Kecewa. Padahal kita saja nggak sehafal itu. Ya, berarti itu yang dititipkan oleh Allah. Ya. Jadi ini kata Rasulullah, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan keutamaan Al-Quran, ini kita boleh hasud. Contoh umpamanya, di sini ada saudara-saudara kita yang dia hafal juz 30. Kita hafalannya hanya beberapa surat saja. Nah, boleh kita hasud, ya Allah, saya ingin seperti dia, ya Allah, bahkan ingin lebih dia. Tapi kalau harta nggak boleh. Ya, kalau harta, jabatan, kekayaan, apalagi niatnya untuk gak benar, nggak boleh. Nggak boleh hasud. Nggak boleh kita menginginkan sama, bahkan lebih dari itu. Ya, nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, warajulun atahullahu malan, dan seseorang yang Allah berikan mal, harta. Nah, tapi ini bukan hanya harta. Niatnya untuk apa? Fahuwa yunfikuhu, dan dia menginfakannya ana al-laili wa ana an-nahar, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Makanya dalam Islam kita tidak boleh yang namanya tamak dengan harta. Ya, saya diajarkan dulu di pesantren kalau doa, anak-anakku jangan minta jadi orang kaya. Karena kalau jadi orang kaya nggak beriman, ini malah nambah musibah. Berat nanti hisabannya di hari kiamat. Tapi minta kepada Allah supaya zakatnya banyak. Karena logikanya orang kalau zakatnya banyak pasti hartanya apa? Banyak. Bapak kalau yang zakatnya 1 miliar ya berarti itu 2,5%-nya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang Allah uji dulu miskin, tiba-tiba jadi kaya karena punya bisnis, atau Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba datangkan orang dikasih. Tapi kalau nggak mau mengeluarkan zakatnya, itu malah diancam, ya.
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu hartanya nanti akan ditimpakan di punuknya. Ayo bawa. Ini kamu dulu yang nyari-nyari. Masya Allah. Makanya keluarkan zakatnya. Kalau yang sudah nisab, keluarkan. Sudah haul, keluarkan. Jangan ragu. Allah yang akan mengganti. Ya. Nah ini yang seperti ini. Kalau ada orang kaya, bukan hanya kaya, tapi dia rajin infak. Masjid butuh, keluar. Ada orang kesulitan, keluarin. Nah kalau yang kayak ini boleh. Tapi kalau hanya yang sekedar punya harta, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh ada hasad. Ya. Jadi ini kata Rasulullah, orang boleh hasad dalam dua hal. Orang yang diberikan Al-Quran, termasuk ilmu. Ya. Kemudian orang yang diberikan harta dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini ada dua hadis tapi hampir sama. Ya. Kata Rasulullah SAW, ma minal anbiya, tidak ada seorang nabi ya dari para nabi itu illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali semuanya mereka Allah berikan turunkan ayat tanda-tanda. Ya, makanya ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya, itu semua, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, ma misluhu amana alaihil bashar. Ya, dan juga yang serupa dengannya dan manusia mereka mengimaninya. Ya, dan Rasulullah SAW kata beliau, wa inna ma kana alladhi utituhu, dan yang diberikan kepada saya, maksudnya Al-Quran, wahyan auhallahu ilayya, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Ya, jadi Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran Bapak ada yang gak masuk akal. Bayangkan Rasulullah ummi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Orang kampung suruh mengkaji tentang apa? Bagaimana penciptaan unta. Makanya yang sampai itu mereka hanya taunya unta ini minumnya banyak, kemudian bisa dipakai jalan lama. Yang kedua, unta ini walaupun jalannya di gurun pasir, tapi kakinya nggak pernah nancep. Itu sampai. Ternyata dalam ilmu modern, itu penelitian tentang unta itu luar biasa. Termasuk kenapa dia kalau minum bisa menampung banyak. Dan kalau binatang-binatang lain nggak bisa itu. Nggak minum seminggu, nggak bisa. Tapi kalau unta, saya pernah mendengar langsung dari mereka yang tinggal di negara-negara Arab itu, dia kuat nggak minum seminggu. Bahkan ada yang menyebutkan sebulan. Tapi sekali datang dia minum, itu satu kolam bisa habis. Kalau pakai logika Bapak, lihat ininya. Apakah dia memang punya drum gitu di tubuhnya? Enggak, ya, sama ini. Penciptaan kita, usus yang ada dalam perut kita ini, kalau dikeluarkan dan ditarik, itu penelitian, itu berapa kilometer? Padahal usus kita ini kan, perut kita segede apa ini? Itu ternyata panjang, ya. Makanya Allah perintahkan, dan ini tidak mungkin, ya. Rasulullah SAW mengetahui yang seperti ini, dan beliau umurnya meninggal dalam usia berapa? 63 tahun. Padahal sekarang saja orang kalau mau jadi dokter, S1-nya 4 tahun, cepat itu ya. S2-nya berapa? 2,5 tahun paling cepat itu, ya. Kalau ada yang lulus 2 tahun itu supra cepat, benar-benar, ya. S3-nya rata-rata 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ini kalau cepat, ya. Dan rata-rata banyak yang memang MA. Apa MA? Mahasiswa abadi. Ya. Walaupun sekarang banyak yang nggak betah jadi MA karena sudah berlaku kalau sekarang aturan. Lebih dari 5 semester nggak menyelesaikan nulis, out. Kalau mau ngulang lagi dia harus belajar lagi dari nol. Ambil semester 1 lagi. Gitu, Masya Allah. Tapi kalau dulu banyak tuh. Bahkan tidak sedikit yang muntaber, mundur tanpa berita. Kuliah hanya beres tapi nulisnya nggak beres. Masya Allah. Nah ini tidak mungkin Rasulullah SAW 63 tahun menguasai banyak hal. Ya, bagaimana air laut itu ada pemisah dan lain sebagainya. Ya, nah ini kata Rasulullah SAW, ini yang disampaikan kepada saya tiada lain dan tiada bukan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, laukana Musa, seandainya Nabi Musa alaihissalam, atau Nabi Isa alaihissalam hayyan, kalau mereka hidup, ya. Lam yasa'hu illa tiba'i, kecuali mereka tidak akan ada pilihan lain kecuali akan mengikutiku, ya. Makanya ini nanti termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti di hari kiamat Nabi Isa akan dibangkitkan kembali.
Karena kalau kita melihat hari ini populasi dunia dari dulu bahkan dari masa Islam selalu yang mendominasi itu adalah mereka yang mengaku umatnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya nanti akan berbicara langsung, ya. Karena dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kaum muslimin dalam Al-Quran disebutkan secara tegas bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tapi diangkat kemana? Ke langit. Nah, ini beda versinya. Mereka kisahnya sama, tapi ujungnya beda. Kalau kita Al-Quran tegas menyebutkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tapi diangkat ke langit, makanya nanti sebagai buktinya akan diturunkan kembali sebelum terjadinya apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Ada yang menulis buku dulu tuh sampai viral. Nama bukunya Armageddon. Nah, termasuk disinggung di situ bagaimana nanti peristiwa menjelang terjadinya hari kiamat yang sudah sangat dekat, termasuk diantaranya turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya nuzulul Masih alaihissalam. Nah, ini beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, imanul balayin, berimannya miliaran bahkan triliunan orang. Ya, saya nggak tahu apakah sudah ada yang mencatat berapa umat Rasulullah dari semenjak beliau dakwah mendapatkan risalah sampai sekarang. Tapi kayaknya ngitungnya susah kayaknya. Ya, karena ngitung para sahabat saja ini jumlahnya banyak. Yang ketahuan saja dalam kitab para ulama ada 125.000 sahabat. Itu yang ada namanya lengkap, ya. Berdasarkan riwayat ditulis oleh beberapa kitab para ulama ada 125.000 sahabat Rasulullah. Gitu. Nah, kita nggak tahu itu yang tidak tercatat pasti jumlahnya biasanya lebih banyak, gitu ya. Nah, ini berimannya miliaran bahkan triliunan orang minal muslimin, mereka yang menjadi muslim, ya. Dan mereka meyakini bi annal Qur'ana kitab Allah, bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama bahwa kalau ada informasi dan informasinya tidak valid, hanya disampaikan 1-2 orang, yang lain tidak akan mungkin mengatakan bahwa itu iya. Ya, pamannya seperti kejadian kemarin ini di Cibubur. Ya, sempat ramai itu, ya kan? Sampai lampu merahnya. Saya tidak menyaksikan. Kenapa saya bisa yakin bahwa itu kejadian benar-benar terjadi? Karena yang meriwayatkannya apa? Banyak. Ya. Dan kalau yang meriwayatkannya banyak, gak mungkin bohong. Karena kalaupun bohong pasti akan ada yang apa? Membantah. Makanya yang mungkin ada kebohongan itu yang detail-detailnya tuh. Umpamanya gara-gara ini, nah itu mungkin beda versi. Tapi kalau kejadiannya, itu kalau bohong pasti gak mungkin. Orang berita sampai viral dan jumlahnya banyak, apalagi kalau dalam Al-Quran dan hadis, itu syaratnya orangnya harus benar-benar adil. Adil itu diantaranya tidak pernah berbohong, ya. Termasuk dalam riwayat hadis itu kalau ada orang punya binatang, bohong tangannya nih, tarik-tarik ini, mau ngasih makan ditarik lagi. Itu Imam Bukhari nggak mau meriwayatkan dari orang yang seperti ini, ya. Masya Allah, ini para sahabat mengimaninya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bahkan sampai kita yang sudah terpaut dengan Rasulullah SAW lebih dari 14 abad. Ini semua mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran, wa wahyuhu, dan Al-Quran itu adalah wahyu, auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sia-sia betul apa yang diupayakan oleh orang-orang orientalis. Mereka ingin merusak akidah kita umat Islam, tapi nggak mungkin. Karena ini sudah lebih daripada mutawatir. Nggak mungkin kaum muslimin yang sekarang jumlahnya di dunia 1,7 miliar sepakat dalam kebohongan, itu nggak mungkin. Ya, dan baca Al-Quran, isi kandungan Al-Quran bisa dicek kebenarannya, dan ini kaum muslimin banyak yang mengimaninya sampai hari ini. Walaupun yang mendustakan pun tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Dan itu sudah sunnatullah, bahwasannya setiap zaman, setiap masa pasti akan ada orang yang tasdik, membenarkan, dan juga ada yang apa? Mendustakan. Itu sunnatullah sampai hari kiamat, bahwa nggak mungkin orang semuanya beriman, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Itu sudah sunnatullah, ya. Tapi yang harus kita pegang, ini kita sudah berada di jalan yang benar, akidah kita sudah lurus, sudah benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus
pertahankan. Ya, ini beberapa dalil yang sifatnya nakli, dinukil dari Al-Quran, dari hadis dan kenyataan. Nah, ini sekarang beberapa ada yang disebut dengan al-adillah al-aqliyah, argumentasi akal. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran dan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW itu adalah ummi. Ya, apa artinya ummi? La yaktub wa la yaqra. Rasulullah itu tidak nulis dan juga tidak. Dan umumnya orang Arab itu memang mereka kekuatannya di hafalan. Ya, makanya ketika perang Badar itu Rasulullah SAW minta pendapat para sahabat. Ini mau diapakan nih tawanan gitu. Kata Umar, Rasulullah, Umar kan orangnya dikit-dikit apa? Kalau ada yang nggak benar itu, dan memang umat Islam itu akan ada yang kayak gitu tuh. Mainnya hantam aja sudah, sikat deh. Ya, ada juga yang kayak Abu Bakar berpikirnya panjang. Kata Abu Bakar, Rasulullah saya tidak sependapat dengan Umar. Ini kan ada di antara mereka yang ditawan nih pandai-pandai, bisa menulis, bisa membaca, ya. Ambil dari mereka 1 orang mengajarkan 10 orang dari kaum muslimin. Masya Allah. Dan ini pendapat ini yang diamini dan diambil oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi 1 orang tawanan perang Badar, ya, dari orang-orang Quraisy itu diminta untuk ngajar 10 orang muslim. Ya, nah ini kelebihan mereka. Jadi mereka orang Arab itu ummi, secara umum ummi. Ya. Sampai dalam hadis-hadis pun termasuk tentang hari kiamat, ya. Hari ini makanya kita membuktikan gedung tertinggi adanya di mana? Negara Arab. Gedung tertinggi itu adanya di negara Arab. Uni Emirat Arab itu sampai waktu sholat 1 gedung itu beda-beda. Jadi lantai berapa dengan lantai berapa waktu sholatnya apa? Beda. Kita saja kan Indonesia Barat, Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah memang jauh jaraknya. Ini bayangkan ada gedung 1 pondasinya, tapi lantainya waktu sholatnya sudah Masya Allah, berapa tingginya itu. Dan itu adanya di negara Arab. Dan ini sebutnya sudah isyarat hadis Rasulullah bahwa nanti menjelang hari kiamat itu akan ada orang yang dulunya pengembala kambing. Maksudnya orang Arab. Itu mereka jadi apa? Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan yang paling tinggi. Pusat bisnis di dunia sekarang bukan di New York. Bukan di London. Di Dubai. Insya Allah. Ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kalau bukan wahyu gak mungkin. Gak mungkin. Bagaimana kita saja apa yang terjadi besok bisa tahu gak? Nggak. Ini Rasulullah bisa menerawang 14 abad yang akan datang. Kalau bukan informasi dari Allah, wahyu dari Allah dari mana? Ya, nah, makanya ini ada beberapa ya yang sifatnya dalilnya ini adalah akli, logika, nalar. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada al-ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu tentang alam. Ya, Bapak nanti bisa baca surah Rahman. Orang menemukan nyalakan api pakai korek, itu ada dalam Quran. Ya, jadi teorinya dalam Al-Quran, pohon kalau diadu nyala. Makanya kita bikin korek yang dulu ya, yang manual ya. Caranya gimana? Gesrek gitu. Makanya terjadi kebakaran di hutan, ada yang memang dibakar, ada yang memang pohon karena angin kencang berbenturan jadi nyala. Mas, itu ada di surah Ar-Rahman. Tidak mungkin Rasulullah yang ummi, gak pernah belajar tentang bumi, tentang pohon-pohonan, bisa sampai ke situ. Dan bahkan ya, ini yang sering disebutkan, dan bahkan ini ada orang yang masuk Islam gara-gara baca ayat di surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kata Al-Quran, itu yang namanya air laut itu memang asin, tapi itu ada yang gak asin. Dan air yang asin dengan yang gak asin itu ada pemisahnya, barzakh. Makanya alam kubur disebutnya alam apa? Barzakh, karena memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Akhirat nanti setelah terjadinya hari kiamat. Ini ada orang dari Eropa, dia memang mendalami tentang ilmu kelautan. Berangkat ke semua pulau-pulau laut-laut yang ada di dunia. Dia ingin membuktikan hipotesa penelitian dia bahwa di laut ini sama nggak sih semua itu airnya asin.
Ternyata di perbatasan-perbatasan itu, ya, makanya Bapak mungkin yang pernah ke Grand Canyon, saya pernah di Pangandaran, itu air laut itu ternyata dari sungai-sungai, dan di batasan itu dia nggak warnanya nggak biru, kayak air biasa, dan itu ada barzakh pemisah. Masya Allah, ini sudah disampaikan informasinya oleh Al-Quran semenjak awal turun kepada siapa? Kalau Rasulullah belajar butuh berapa ratus tahun, ya? Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sering menyebutkan jibal itu rawasiyah sebagai apa? Pasak gitu. Ternyata dalam penelitian ilmu gunung, ini ada seorang profesor sekarang, dia asalnya dari Mesir, dia hafal Quran, dia bahkan menafsir Al-Qur'an, tapi tafsirnya tafsir sains. Dia karena saking pinternya, orang ini dari Mesir dikeluarkan oleh negaranya, diundang oleh Inggris. Jadi dia dapat kewarganegaraan Inggris. Ya, namanya Syekh Profesor Dr. Zaglul An-Najjar. Ya, itu bisa cari nanti di YouTube. Oh, orang ini paham. Ternyata gunung itu kan kita lihatnya tingginya kemana? Ke atas. Itu ternyata ke bawahnya bisa 4, 3 bahkan 5 kali lipat ketinggiannya. Makanya bumi ini kalau gunung nggak ada hancur. Ya, bumi ini kalau gunung nggak ada nggak seimbang. Kenapa? 70% dari bumi ini apa? Air. Nah ini gunung ini fungsinya penyeimbang. Makanya dalam Al-Quran rawasiyah pasak. Makanya coba, semakin banyak gunung dihancurkan, itu semakin gak stabil ekosistem bumi. Ya, ini juga sudah disampaikan oleh Al-Quran. Rasul 14 abad yang lalu, sebelum ada penelitian-penelitian. Ya, makanya ini ada ulum al-kauniyah. Jangan ditanya, ada ulum tasyri'iyah wal qanuniyah. Ya, ilmu syariat. Nah, ini banyak ya. Baik itu terkait dengan muamalah, tentang jinayah, tentang munakahat, perkawinan. Wah, ini semua dibahas oleh Al-Quran ya. Ada al-ulum tarikhiyah, termasuk tentang sejarah. Bagaimana Rasulullah bisa tahu kisahnya Nabi Ibrahim, Muhammad? Ketemu nggak Rasulullah dengan Nabi Ibrahim? Jauh, jauh ya. Walaupun nasabnya memang dari jalur siapa? Nah, Ismail alaihissalam. Tapi Rasulullah nggak mungkin tahu detail tentang Nabi Ibrahim kalau bukan dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kemarin ibadah kita lakukan kurban, kan itu disampaikan detail dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada anaknya, kemudian mereka pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, nadainahu ayya Ibrahim, dipanggil oleh Allah Ibrahim. Nah, baru diganti ya, wa fadainahu bidzibhin azim. Itu dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan informasinya dari siapa? Allah. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah menyampaikan banyak informasi yang sifatnya sejarah, kisahnya Nabi Yusuf, ya, kisahnya Nabi siapa lagi? Yakub, Ayub, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Masya Allah. Sampai ini ditulis khusus oleh seorang penulis kitab tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, ya, namanya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Karena dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah-kisah para nabi. Dan ini mujizat karena nggak mungkin Rasulullah nggak pernah ketemu bisa menceritakan. Dan banyak yang detail, gitu ya. Nah, ini ada ilmu-ilmu tentang sejarah. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu-ilmu yang lain yang jumlahnya banyak. Dan yang kedua, dari awal turunnya Al-Qur'an secara logika Allah sudah tahaddi, menantang. Ya, kata Allah, siapa yang bisa mendatangkan sepertiga dari Al-Qur'an mirip sama? Ayo. Nah, kenapa? Karena yang namanya mujizat itu ditantang sesuai dengan kondisi zamannya. Makanya Nabi Musa mujizatnya apa? Tongkat. Kenapa? Karena pada masa Nabi Musa yang paling ghalib, paling dominan, orang senang dengan apa? Sihir. Itu. Makanya untuk mengalahkan mereka, supaya mereka tidak mempergunakan jin dan tidak mau beriman kepada Allah, Allah berikan mujizat apa? Tongkatnya Nabi Musa. Masya Allah. Ya. Nabi-nabi yang lain juga sama. Nah, Rasulullah SAW ini diutus, dan memang kaum yang diutus ya secara khusus adalah orang-orang Quraisy, dan kelebihan mereka ini memiliki hafalan yang kuat dan bisa membuat syair dengan cepat. Nah, makanya dulu dalam sejarah orang-orang Arab ada satu pasar ya di kota Mekah ini namanya Suku Ukaz.
Di sini ini lomba orang baca puisi tanpa bikin teks. Yang saya tahu di Indonesia, orang yang namanya lomba baca puisi biasanya teksnya sudah dibuat di rumah apa baru bikin? Sudah dibuat. Jadi dia hanya baca saja. Tapi kalau ini tanpa persiapan, dia membalas syair yang dibacakan oleh orang lain. Kurang lebih sama dengan pantunnya orang Bekasi, orang Betawi. Ya, TikTokan itu, ya. Kita bikin, dia bikin. Dan itu mereka cepat. Makanya Allah tantang, ayo siapa yang bisa bikin? Sepertiga Al-Quran, satu surat dari Al-Quran, atau satu ayat saja. Ternyata mereka nggak mampu. Ada riwayat yang paling sering disebutkan, ingin meniru bikin surah Al-Fil. Surah apa? Gajah. Apa lafalnya? Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Zailuhu qasir, buntutnya pendek. Lah, ini apaan? Kan ini kayak cerita anak-anak gitu. Dengernya aja lucu, bawa apa aja denger sekarang ketawa. Dan ini mereka ketika ditantang itu ada yang buat kayak gitu. Padahal ini mereka orang yang ahli di bidang. Nggak mampu. Ya, kata Allah sepertiga Al-Quran silahkan. Satu surat, satu ayat. Nggak ada yang bisa menaingi alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain su. Ih, nggak ada. Masya Allah. Padahal mereka adalah apa? Ahli Quran. Bahkan di sini yang ditantang bukan hanya al-ins, manusia, tapi jin. Ya, makanya dalam keyakinan kita termasuk dijelaskan oleh para ulama yang dihisab nanti di hari kiamat dua makhluk, dua golongan. Jin dan manusia. Makanya di surah Ar-Rahman diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalian berdua, maksudnya kalangan jin dan manusia, gitu ya. Yang lain udah nggak dihisab, ya. Makanya orang kafir menyesal dulu nggak beriman di akhir surah An-Naba, apa? Ya laitani kuntu. Karena tanah ini nggak dihisab, ini karpet ini nggak dihisab. Mereka tugasnya kalau sudah hancur nggak dipakai orang sudah selesai. Tapi kalau manusia kita bisa memilih, bisa menentukan, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, makanya akan dihisab. Begitu pula jin, ya. Nah ini Allah tantang dan mereka tidak mampu. Kemudian juga yang selanjutnya, istimaluhu ala akhbaril ghaibil adidah. Al-Quran ini banyak informasi. Kalau yang tadi tarikh sejarah yang sudah lewat, tapi ini sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya apa? Surah Ar-Rum. Gulibatir Rum fi adanal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ini runtuhnya kerajaan Romawi belum, tapi Rasulullah sudah menginformasikan Romawi akan runtuh. Ini makanya nih kenapa banyak orang percaya sama dukun. Di antaranya ada yang kayak gini nih. Ya. Bahkan saya membaca cerita orang Arab itu banyak yang percaya sebetulnya dia ngibul. Dan kalau dukun yang tepat itu kata Rasul mencuri informasi dari langit. Dia kerjasama dengan siapa? Jin. Gitu. Jadi bukan dia pinter. Ya, makanya aneh kalau dukun disebut paranormal. Menurut saya malah nggak normal. Ya kan? Ada orang mau kaya datangnya kemana? Dukunnya tinggalnya di mana? Di atas bukit, rumahnya dari bambu, reyot. Kadang-kadang kalau tidur telinganya kejepit. Lah ini orang udah dari kota pakai mobil datangnya. Ingin kaya datang ke dukun. Lah kalau dia bisa kaya kenapa gak kaya duluan? Ya kan? Nah ini makanya dalam Islam yang gitu itu nggak boleh. Kenapa? Logika saja nggak masuk. Ya harusnya orang kalau umpamanya mau kaya ya bekerja lebih rajin, lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan harus yakin dengan apa? Takdir. Dan kalaupun sudah ikhtiar ternyata nggak kaya-kaya ya memang itu berarti garisnya. Tapi dia dengan ikhtiarnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini Romawi belum runtuh, tapi sudah diinformasikan oleh Al-Quran bahwa akan apa? Termasuk peristiwa kiamat. Bahwa apa? Kalau baca juz 30 itu informasi tentang kiamat. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kenapa hari kiamat itu disebut Al-Qari'ah? Qara'a itu artinya apa? Suara yang kalau kita dengar telinga kita itu pengang. Ini nanti ketika terjadi hari kiamat itu akan ada letupan kencang, ya. Dan sekarang sudah ada penelitian, ya, di Amerika, USA itu yang paling canggih itu. Dalam waktu dekat ini sudah ada tanda-tanda akan ada yang jatuh ke bumi. Dan itu nanti kalau umpamanya jatuh itu akan apa? Benturan yang kencang, bahkan akan terjadi apa? Goncangan. Itu hari kiamat. Dalam gambaran Al-Quran disebutnya Al-Qari'ah, ya. Saking kencangnya ini nanti
Kata Al-Quran, ya, disebutkan diantaranya, kalau ada seorang yang sedang menyusui anaknya, ya, tiba-tiba dia dilempar dan dia nggak sadar. Bayangkan seorang ibu yang fitrahnya dia senang, itu saking dia kagetnya dengan suara itu. Dan ada orang yang sedang mengandung, wa tad'u dzata hamlin hamla, tiba-tiba ngelahirin sendiri. Bayangkan orang sedang hamil ngelahirin sendiri, kan kasihan bidan nggak dapat duit itu. Tapi hari kiamat saking kagetnya gitu. Dan Bapak jangankan terjadi hari kiamat. Saya masih ingat betul ketika tsunami di Pangandaran. Saya lupa tanggalnya. Tapi kejadiannya persis itu di bulan Ramadan, siang-siang. Saya sedang bantu orang tua saya. Itu gelombang air itu gini. Di rumah itu ini, ya. Kan saya dekat situ ke Pangandaran. Itu besok harinya ada seorang lurah cerita. Ada orang sedang mandi telanjang. Ketika terjadi gempa tsunami ini, dia langsung lari dari kamar mandi nggak pakai baju. Bayangkan ini, gimana gambarannya dengan kalau nanti hari, padahal tsunami itu di kita jarang yang lewat 9, jarang. Ya, kalau Jepang kenapa rumahnya mereka pakai tahan gempa ya karena memang mereka 7, itu sering gitu. Jadi kalau rumah nggak pakai anti gempa sudah tumbang-tumbang terus, makanya mereka wajib. Karena rata-rata hampir selalu sering gempa, rumah-rumah mereka itu sudah pakai apa? Anti gempa gitu. Saya bisa membayangkan kalau orang sedang mandi telanjang dia nggak mikir apa, gimana dengan nanti hari kiamat. Dan ada yang lebih lucu. Ini persis kejadiannya dekat rumah saya. Di puskesmas. Ada orang sedang ngeden, mau melahirkan, itu dia lari keluar. Dan gak ingat kalau dia sedang bawa apa? Anak. Allahu Akbar. Kenapa? Takut. Bayangkan nanti dengan kalau terjadinya hari kiamat. Nah, di antara kelemahan orang-orang yang tidak beriman itu, mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Kenapa? Kejadiannya belum, tapi sudah digambarkan secara detail oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya ini kita orang Muslim diwajibkan untuk mengingat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah banyak dibuktikan para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab tafsir informasi-informasi gaib dalam Al-Quran, termasuk yang tadi disebutkan, itu kejadiannya persis seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Ya, ini Departemen Agama, juga lembaga-lembaga tafsir Al-Quran sudah menerbitkan ada yang namanya Quran dengan pendekatan sains. Gitu. Jadi ini penelitian-penelitian, ya. Tapi penelitian ini syaratnya kata para ulama tafsir nggak boleh dipaksakan. Umpamanya penelitian ini dipaksakan. Ya, jadi penelitian aja jalan sendiri. Nanti ternyata, oh ini sudah disampaikan oleh informasi Al-Quran. Nah ini disebutnya at-tafsir al-ilmi, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini, kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran, semakin mencintai Al-Quran, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Ujang yang telah memberikan kritik tentang beberapa hal berkaitan dengan beriman kepada Al-Qur'an. Insyaallah nanti setelah azan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, bagi jamaah yang ingin bertanya atau ya bertanya, silahkan dipersilahkan sampai dengan nanti kita waktu menjelang kita iqamah masih ada 7 menit. Silahkan bila mana ada yang bertanya. Nggak ada? Ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada saya tutup. Tutup ya? Belum. Belum ada yang bertanya? Biasanya Pak seperti ini. Malu-malu gitu ya. Nah. Insyaallah. Ya. Bila mana tidak ada bertanya, tutup ya? Oh iya. Ada yang bertanya? Adik-adik boleh. Masih lama Ustaz, masih ada waktu 7 menit. 2 menit. Masyaallah. Mungkin ada penjelasan yang perlu ditambahi Ustaz. Bismillah. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan, khususnya nanti Bapak yang atau adik-adik yang belajar di kampus-kampus, ini sekarang ada gerakan mereka ingin menggantikan penafsiran Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh para ulama, metodologinya diganti dengan tafsir hermeneutika. Nah, nama ilmunya hermeneutika. Ini sebetulnya diambil dari barat. Karena banyak sarjana-sarjana muslim yang belajar ke sana, ketika mereka pulang, ini sebetulnya ilmu ini dipakai untuk interpretasi Bible. Gitu. Mereka mempertanyakan kan Bible ini penulisannya beda dengan Al-Quran. Ya, mereka meragukan termasuk versi-versinya banyak gitu ya. Nah, maka mereka gunakan ilmu hermeneutika ini, dan ini ilmu hermeneutika ini banyak sekali akan menghancurkan Al-Quran itu sendiri. Di antaranya meragukan periwayatannya dan lain sebagainya. Nah, ini kebanyakan yang belum paham betul tentang detail-detail ini, banyak yang akhirnya tertipu dengan ilmu hermeneutika. Ya, di antaranya umpamanya hasil produknya nanti bisa dibaca ya. Terbitan guru-guru besar nih yang nyeleneh-nyeleneh ini, mereka membuat satu buku ya. Ini bahkan jadi draft ya untuk di beberapa hukum Islam, nama ininya kompilasi hukum Islam. Di antaranya yang nyeleneh, jadi kalau ada seorang laki-laki ya, dia umpamanya pernah menikah, istrinya meninggal. Nah, dia kalau mau menikah lagi itu dikenai iddah. Padahal dalam kitab para ulama yang namanya iddah itu berlaku hanya untuk istri, perempuan gitu. Nah, ini dia bikin. Karena apa? Pendekatan sebagaimana perempuan ada maka juga laki-laki. Nah, pendekatan tafsirnya ini. Kemudian ada yang lebih parah lagi. Substansi daripada sholat itu adalah zikir. Kan kita dari awal sampai akhir sholat itu intinya adalah apa? Zikir, doa, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bacaan dan sebagainya, ya. Kata mereka, kalau kita sedang nyetir mobil, tiba-tiba kayak barusan dengar azan waktu sholat masuk gitu ya, nggak perlu sholat. Yang penting kita masih zikir. Dan mereka pakai Al-Quran. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Karena mereka ini ditopang dengan dana yang kuat, ya. Kemudian juga dengan balut ilmiah, khususnya di kampus-kampus ini termasuk yang kemarin sempat viral, ya. Mereka membolehkan kawin sejenis LGBT. Dan ini guru besar, coba bayangkan Bapak masalahnya, yang nulis guru besar di bidang tafsir di kampus besar juga.
Itu. Nah ini kebanyakan mereka pendekatan ilmunya disebutnya hermeneutika. Nah ini harus hati-hati ya. Termasuk kita kalau belum paham tentang tafsir, yang paling aman gak usah baca. Ya, dan kalaupun baca harus mereka yang spesialisasi, tahu bagaimana metodologi tafsir para ulama. Kalau enggak nanti banyak yang tadi mereka kadung gandrung, seneng ya, dan banyak tadi boleh, apalagi anak-anak muda akhirnya terjerembab. Nah, ini harus hati-hati. Baca kitab tafsir para ulama, makanya yang paling dianjurkan, paling selamat sudah. Kalau ada orang bukan ahli di bidang tafsir, paling aman baca tafsir Ibnu Katsir. Ya, sudah dibaca oleh kaum muslimin, oleh para ulama dari dulu. Baca tafsir At-Tabari, baca kitab tafsir Jalalain. Ya, mereka ini bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Karena tadi kalau para ulama itu udah sepakat nggak ada laki-laki indah, ini mereka bikin laki-laki harus, makanya disebutnya tafsir jalan lain gitu ya. Ini harus hati-hati. Saya ulang-ulang, nama ilmunya hermeneutika. Ini adalah virus syubhat yang masuk ke dalam umat Islam dan mereka gunakan untuk menggantikan penafsiran Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin. Sekali lagi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.